Salam semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sekali lagi memberi waktu yang indah kepada kita. Mempertemukan kita sekali lagi melalui acara ibadah online. Jadi puji Tuhan karena Tuhan mengerti akan keperluan kehidupan rohani kita. Meskipun keadaan yang kita lalui dalam dunia ini agak sukar, tetapi Tuhan punya cara yang sangat indah untuk terus menyatukan kita di dalam uh, Tuhan, di dalam roh, ya, sehingga kita dapat bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang mengerti, bahkan Allah yang penuh dengan pengampunan. Siap menerima akan kelemahan kami. Bahkan Tuhan siap untuk mengangkat kami dari segala kelemahan kami. Terima kasih karena Tuhan memberi waktu yang indah untuk kami datang menikmati berkat lewat ibadah online ini. Melalui puji-pujian kami, bahkan melalui firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja untuk memberkati kami. Jadi terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersama dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberi kepada kami hikmat agar kami mampu mengerti firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa, hanya manusia biasa yang banyak kelemahan dan kekurangan, namun siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan firmankan. Kuasa-kuasa ingin mengganggu kami dengan apa cara sekalipun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan semuanya. Beri konsentrasi yang indah dan tenang saat kami sedang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tim ibadah yang telah membawa kita, yang telah memberkati kita melalui satu nyanyian, ya. Karena saya secara pribadi sangat diberkati lewat puji-pujian itu, karena sepanjang tempo kawalan pergerakan yang diberi oleh kerajaan kepada kita, saya pernah rasa saya sangat lemah secara rohani. Saya sangat lemah, saudara. Karena kenapa? Karena saya berhadapan dengan satu masalah yang seolah-olah bagi saya tidak ada jalan keluar. Ya, jadi saya secara rohani sangat lemah. Namun pujian itu memberi kekuatan baru kepada saya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong orang yang lemah. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengangkat kita daripada lubang kebinasaan. Begitu juga dengan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar permohonan kita. Jadi karena itu saat kita lemah, saudara, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Minta daripada Tuhan kekuatan. Minta daripada Tuhan pertolongannya. Agar kita diangkat daripada masalah yang kita hadapi. Jadi pada pagi hari ini saya ingin kongsikan firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 27. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 27. Kata firman Tuhan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah dari mulut serong dari hati padamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sepanjang tempo PKP yang kita lalui ini sampai ke hari ini, pergerakan kita agak perlahan. Kemanapun kita pergi,
Baik waktu kita pergi membeli belah, baik kita pergi makan di luar, kita senantiasa mendapatkan suhu badan. Kenapa saudara? Karena kita perlu tahu bagaimana keadaan kesehatan kita. Kita perlu tahu apakah kita benar-benar sehat ataupun kesehatan kita terjejas. Kalau temperaturenya naik, itu berarti kita kurang sehat, ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Jangan pernah sibuk saja memikirkan tentang kesehatan badani kita, tetapi tidak pernah menilai bagaimana kesehatan rohani kita. Karena hal ini sangat penting bagi kita di dalam Tuhan. Perlu kita tahu naik turunnya kesehatan kita secara rohani. Nah, dalam firman Tuhan ini mengajar kita tentang perkara tersebut. Jadi pada pagi hari ini saya akan kongsikan satu tema yang sederhana untuk kita, yaitu membuat pemeriksaan rohani. Membuat pemeriksaan rohani adalah sangat penting bagi kita agar kita mengetahui bagaimana kedudukan kita di hadapan Tuhan. Apakah kesehatan rohani kita semakin menurun ataupun sebaliknya? Kalau dia semakin menurun, itu akan menyadarkan kita perlu mempergunakan kesempatan yang ada untuk memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan agar kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Karena untuk lebih sehat secara rohani, kita perlu menilai, melihat ataupun cek ya suhu badan kita, suhu badan rohani kita. Apakah kita benar-benar sehat ataupun sebaliknya? Kalau kita tahu suhu badan kerohanian kita agak melambung tinggi, agak panas, jadi perlu memperbaikinya. Ya, mari. Pertama, yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah mata. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apakah yang jangan jauh daripada mata kita? Yaitu firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu menjauh daripada mata kita. Tataplah firman Tuhan itu. Jadikan firman Tuhan itu rutin untuk kita tatap setiap waktu, setiap hari, ya, setiap hari, supaya daripadanya, kata firman Tuhan dalam ayat 22, ia akan memberi kehidupan bagi mereka yang belajar darinya. Bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 22. Mata akan membawa kita melihat dengan tepat apa yang difirmankan oleh Alkitab. Meskipun dalam dunia ini disajikan kepada kita banyak ajaran-ajaran sehingga menjadi rojak, tapi harus bijak memilih, menilai dengan mata kita yang mana firman Tuhan. Supaya itu akan menjadi panduan kita untuk terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Bukan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang kedengarannya baik, namun ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Siapa kata bahwa berbuat baik akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Apa kata firman Tuhan? Berbuat baik, apakah itu akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Tidak. Yang membuat kita masuk di dalam kerajaan surga adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi tugas kita di dalam dunia ini menjaga kehidupan rohani kita dengan sebaiknya. Seperti mata. Supaya apa yang kita lihat, biarlah itu menjadi berkat bagi kita secara pribadi, bahkan bagi berkat untuk banyak orang. Jadi apakah kita senantiasa memperhatikan ajaran firman Tuhan? Ataupun apakah firman itu yang menuntun kita menuju kebenaran? Iya. Jika kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan, tentu sekali ia akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, dunia sekarang bersaing dengan firman Tuhan. Dalam ketidaksadaran kita banyak menatap telepon daripada menatap firman Tuhan. Banyak menatap Facebook, banyak menatap WhatsApp, Instagram,
Twitter daripada menatap firman Tuhan. Berjam-jam kita boleh bersama dengan telepon, tetapi setengah jam kita dengan firman Tuhan sangat sakit. Jadi perlu saudara, gunakan mata itu sebaiknya. Jika kita sehat dari segi rohani, jadikan mata itu untuk menatap firman Tuhan. Ya, setiap hari. Yang kedua, hati. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang Kristen yang sehat secara rohani harus menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan kata firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan pernah berkata bahwa aku hidup di dalam Tuhan, kalau di dalam hati kita penuh dengan kejijikan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Itu tidak setimpal saudara. Jadi sehat secara rohani, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena kenapa? Karena kita tahu dari situlah terpancar kehidupan kata firman Tuhan. Jadi sehat secara rohani, jaga hati kita sebaik-baiknya. Yang ketiga, lidah. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sehat secara rohani adalah menjaga mulut, menjaga lidah kita dari hal-hal yang tidak membangun. Karena firman Tuhan juga pernah berkata bahwa lidah tajam seperti pedang bermata dua. Boleh membunuh, boleh membinasakan, bahkan pembunuh senyap kalau tidak bijak menggunakan lidah. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buanglah mulut serong daripada mulut serong, mulut yang tidak memberkati, yang selalu mengeluarkan kutuk, yang selalu mengeluarkan amarah kata firman Tuhan. Apalagi mulut yang penuh dengan dolak-dalik, lidah yang berbelat-belit. Jauhkan. Sebagai orang yang sehat rohani, hal-hal ini akan dititik beratkan, akan diambil kira. Apapun yang akan dibicarakannya, ia harus berpikir banyak kali. Apakah orang yang mendengarnya diberkati ataupun tidak. Jadi sehat secara rohani, jaga lidah kita. Karena lidah boleh membinasakan. Yang seterusnya, keempat, kaki. Ayat 26. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini ayat 27. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tempuhlah jalan yang rata. Ya, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Apakah kita sedang berjalan lurus menuju kepada kebenaran Allah? Hanya kita sendiri tahu. Sehat secara rohani, sudah lama mengenal Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, harus perjalanan kita terus menuju kepada kebenaran Allah. Itu akan menjadi panduan kita, saudara. Tidak pernah rehat sebentar, tidak pernah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, hanya straight untuk sampai kepada kebenaran firman Tuhan. Itu tujuan kita. Sehat secara rohani, perjalanan, pergunakanlah kaki kita hanya menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada benda-benda yang lain. Menyimpang dulu, rehat dulu, ya. Ataupun puaskan hidup kita dalam dunia ini dulu. Baru kemudian gunakan sisa hidup kita untuk mengejar Tuhan. Kebenaran Tuhan. Bagus kalau kita hidup lama di dalam dunia ini. Seringkali saya tekankan ini. Selagi ada kesempatan, pergunakanlah waktu yang
uh, ada dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Jadi, selagi ada waktu untuk kita, pergunakanlah kaki kita menuju kepada kebenaran Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah sibuk hanya menilai tentang kesehatan kita di dalam dunia ini, tetapi ambillah waktu untuk menilai kehidupan rohani kita, agar kita tahu apakah kita sehat dalam Tuhan ataupun tidak. Hal-hal yang telah ditekankan oleh firman Tuhan ini kita tekankan dulu. Kita ambil tahu dulu tentang mata, tentang hati, tentang lidah, tentang kaki. Banyak lagi. Namun ini yang kita belajar pada hari ini. Harus kita lihat. Apakah mata kita memimpin kita ke arah yang benar ataupun di sebaliknya. Jika kita sehat di dalam Tuhan, tentu sekali Dia akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan hati kita. Yang terkandung di dalam hati kita jika kita benar-benar sehat di dalam Tuhan. Perkara-perkara yang membangun. Sebab bila mana itu keluar daripada hati kita, orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, turut diberkati. Karena lidah juga akan berkata-kata, berpandukan dengan apa yang terkandung dalam hati kita. Begitu juga kaki. Biarlah semua ini benar-benar sehat di dalam Tuhan. Benar-benar sehat secara rohani. Jika kita tahu sebahagian daripada poin-poin yang kita lihat ini kurang sehat di dalam Tuhan, perbaikinya selagi ada waktu. Karena kita tidak tahu bila mana Tuhan mengambil kita dari dunia ini. Jadi selagi ada waktu, saudara, perbaiki. Ya, jumpa dokter yang paling hebat, yaitu Tuhan kita, supaya Dia boleh merawat kesehatan rohani kita, supaya semakin sehat, dan semakin baik. Itu yang kita perlukan. Jangan sibuk dengan apa yang ada dalam dunia. Itu memang baik. Memang baik, saudara. Tetapi jangan pernah lalai untuk menilai kesehatan kita di dalam Tuhan. Karena itu juga sangat penting untuk masa depan kita di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan sampai di sini Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Singkat. Namun kami percaya ini adalah sebahagian daripada kehidupan kami. Kadang-kadang Bapa, kami tidak mempergunakan mata kami dengan baik. Kadang-kadang Tuhan, kami menyimpan di dalam hati kami hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan kadang-kadang Bapa, apa yang kami katakan setiap waktu, sepanjang hari, menyakitkan banyak orang. Begitu juga kaki kami ya Tuhan, tidak pernah berusaha memimpin kami ke arah kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Pulihkan keadaan kami sekali lagi agar Tuhan, kami datang rujuk kepada Tuhan. Pulihkan keadaan kesehatan rohani kami. Agar kami tidak semakin hari semakin jauh daripada. Biarlah kami menyadari bahwa kami kadang-kadang kesehatan rohani kami terjejas oleh karena dunia ini. Oleh karena keinginan kami sendiri. Jadi oleh itu Tuhan, pulihkan sekali lagi. Beri kepada kami kekuatan baru. Beri kepada kami semangat baru. Agar kami senantiasa memikirkan tentang seluruh tubuh kami. Biarlah sehat secara rohani. Agar kami dapat memberkati banyak orang dengan tubuh badan kami. Kata-kata kami, lidah kami, hati kami, mata kami. Biarlah semuanya itu memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama. Berkati umat-Mu. Berkati hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Apapun yang kami perbuat, Tuhan mendahului semuanya. Tuhan melindungi kami sekali lagi. Kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam. Supaya Tuhan, bila mana kami ada di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, mereka diberkati. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama. Berkati pekerjaan umat Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan secara pribadi yang kurang sehat di antara jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lawati, bahkan Engkau beri kekuatan, kesembuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan
ada kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.